di sini bergabung dengan kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Nah, jadi berhubung wali kelasnya kelas 3 itu sedang sakit, makanya di sini Ibu akan sekalian mengajar kelas 3. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ibu akan mengabsen kelas 3 dulu ya. Iya, Ibu. Siti Rahmawati, Hadir. Cahaya Ramadhani, Hadir, Bu. hadir semua ya berarti. Kemudian kelas 6, Surya Saputri, Hadir, Ibu. Fitriani. Hadir, Ibu. Itu kita berdoa terlebih dahulu untuk anak-anak kelas 6. Coba siapa yang mau pimpin doa? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, pada hari ini kelas 3 itu akan mempelajari mengenai kenampakan alam dan buatan, sedangkan kelas 6 akan mempelajari mengenai sistem tata surya. Untuk kelas 6 ada tugas yang lalu kan? Iya, Ibu. Jadi Mas Mei ya kelas kita kerjakan tugasnya, kalau Mas Ibu kumpulkan sebentar. Iya, Ibu. Untuk kelas 3 dulu Bagi. Oke, naikkan dulu bukunya. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa tadi? Kenampakan alam dan buatan. Perhatikan ke sini dulu anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik atau anak-anakku sekalian mampu memahami apa itu kenampakan alam dan buatan. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian mampu mendeskripsikan apa saja yang dicantumkan dalam kenampakan alam dan buatan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu anak-anakku sekalian mampu mengelompokkan kenampakan alam dan buatan. Maka dari itu, untuk memahami lebih lanjut tentang materi kenampakan alam dan buatan, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran agar anak-anakku lebih mengerti. Ibu kasih lihat dulu Nana, perhatikan di atas sana nonton. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Perhatikan dulu ke sini nak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Tata surya. Bagus sekali. Coba perhatikan ke depan sini dulu nak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik atau anak-anak sekalian bisa menjelaskan tata surya sebagai sebuah sistem beserta karakteristiknya berdasarkan hasil penelusuran. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian bisa mengidentifikasi perbedaan antara planet dan mengaitkannya dengan jarak terhadap matahari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat pengelompokan planet berdasarkan Data yang disajikan. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran atau penjelasan materi, Ibu tadi sudah kasih tahu bahwa kerjakan tugas pertemuan sebelumnya.
Jadi silahkan kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan sini. Iya, Ibu. Adik Dina Mata? Ada, Ibu. Seperti yang kalian lihat di depan sini, ada sebuah permainan sekaligus media kita untuk belajar. Jadi kita akan sama-sama mencari tahu susunan planet. Jadi nantinya kita akan menggunakan ini untuk pelajari susunan planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Tapi ada nggak sih yang tahu apa? Tapi ada nggak sih yang tahu apa itu tata surya? Tidak ada. Yang dulu makan yang Tidak, apa? Ibu. Karena tidak cukup pasti sebentar lagi. Tidak, Ibu. Di sini ada yang tahu apa itu tata surya? Iya, Ibu. Oke, jadi tata surya itu merupakan sebuah sistem di luar angkasa yang dimana terdiri dari matahari, planet beserta bulannya, serta benda-benda langit lainnya. Nah, apa saja sih benda-benda langit lainnya itu? Seperti komet, asteroid, meteorit, terus kira-kira apa lagi? Bintang. Oke, bagus sekali. Jadi semua itu kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Baik, Ibu. Kita akan bahas mulai dari bintang. Siapa di sini yang pernah lihat bintang kalau malam hari? Saya. Kira-kira kenapa bintang bisa dilihat pada malam hari? Karena gelap, Ki. Iya, betul sekali, karena gelap. Salah satunya karena gelap ya. Seperti yang dikatakan oleh Nauya bahwa bintang itu bisa dilihat pada malam hari karena gelap. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa bintang itu tersusun dari gas panas. Makanya bintang itu bisa dilihat atau bercahaya pada malam hari. Tapi kalau siang hari kira-kira ada bintang atau tidak? Ada. Tapi Kita tidak tidak terlihat. terlihat. Nah, bintang tidak terlihat pada siang hari karena cahaya matahari mengalahkan cahaya bintang. Makanya kalau siang itu tidak terlihat bilang ada bintang. Oh, begitu. Iya. Sudah paham? Iya, Ibu. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai bulan. Jadi bulan itu merupakan satelit alami. Nah, bumi tempat kita tinggal sekarang itu memiliki satu bulan, yang berarti satelit alaminya ada 1. bulan itu tentu saja ukurannya lebih kecil dari planet-planet. Yang ketiga itu asteroid. Jadi asteroid itu merupakan campuran batuan yang tidak beraturan. Ukurannya juga lebih kecil dari planet-planet. Kemudian yang keempat ada meteorit. Meteorit ini merupakan pecahan-pecahan dari asteroid. Jadi lebih kecil dari asteroid. Siapa yang pernah melihat bintang jatuh? Kira-kira itu kenapa ya? Tidak tahu. Jadi fenomena bintang jatuh itu ketika meteorit bisa menembus lapisan atmosfer bumi, maka terjadilah hal yang disebut atau biasa kita namakan sebagai bintang jatuh. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai planet. Siapa yang tahu apa itu planet? Saya, Ibu. Oke, apa namanya? Planet itu kayak bumi tempat kita tinggal. Oke, bagus sekali. Jadi betul yang dikatakan Nauya bahwa planet itu merupakan bumi. Jadi planet itu merupakan suatu benda langit yang mengorbit pada matahari. Jadi titik pusatnya itu adalah matahari. Adapun jenis-jenis planet ada 8. Jadi perhatikan di sini, Ibu akan tuliskan di sini jenis-jenisnya. Nah, di sini ada
nama-nama atau jenis-jenis planet. Di sini Ibu akan menyebutkan satu persatu. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita akan sama-sama menyebutkannya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi urutannya ini berdasarkan dari jarak terdekat dari matahari. Bisa kita perhatikan di sini bahwa ini merupakan susunan-susunan planet berdasarkan jarak dekatnya dari matahari. Semakin dekat dari matahari berarti Semakin panas. iya. Jadi di sini kalau jadi perhatikan di atas ini susunannya dengan baik karena Ibu akan menyuruh kalian untuk menyusunnya kembali sebentar. Ibu. Silakan siapa yang mau bantu Ibu untuk pasang di sini? Saya. Silakan Kak Surya. Tepuk tangan untuk Kak Surya. Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai kata surya beserta benda-benda lainnya. Kemudian di sini Ibu akan memberikan kalian tugas karena di sini. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas dikerjakan dengan tenang dan tidak lari. Pada bencana karena Ibu akan berpindah ke kelas sebelah, ke kelas 3. Ya, Bu. Cara pengerjaannya itu di sini kalian akan menuliskan susunan planet-planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Di sini ada gambar-gambar planetnya. Kemudian anak-anakku sekalian bisa menuliskan nama-nama planetnya di sini. Ibu, sudah. Bagaimana nak? Sudah ditonton? Sudah. Jadi Ibu minta kalian mengemukakan pendapat kalian masing-masing apa yang sudah didapatkan dari video yang telah ditonton tadi. Mulai dari Nak Cahyani. Silakan Nak Cahyani. Jadi kenampakan alam itu merupakan kenampakan yang memang berasal dari alam seperti Laut dan segala macamnya. Oke, terima kasih Nak. Wah, berarti memang ditonton ya. Dari video tadi itu bisa kita simpulkan bahwa kenampakan alam itu terdiri dari dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Nah, kenampakan daratan sendiri itu terdiri dari gunung, bukit, pantai, apa lagi? Waduk. Bukan. Dataran oh ya, Ibu. Daratan ya, sawah, ya sawah, taman dan lain-lain sebagainya. Kemudian kenampakan perairan seperti laut, Waduk, sungai, danau. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Ibu ada tugas karena Ibu akan kembali ke kelas 6. Ibu akan membagikan tugas ini dan kalian kerjakan dengan tenang ya. Jadi cara pengerjaannya itu ini ada contoh-contoh gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi kalian akan menghubungkan nama yang sesuai dengan gambar yang sesuai. Jadi kalau Ibu ke sebelah kalian kerjakan dengan betul-betul dan serius, jangan lari-lari ya. Jangan ribut. Iya, Ibu. Ibu ke sebelah dulu nah. Iya, Ibu. Bagaimana nak? Selesai tugas tak? Sudah, Ibu. Oke, sesuai janji kalau Ibu sudah masuk atau kembali ke kelas ini, anak-anakku sekalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil tugasnya di depan sini. Jadi siapa yang mau pertama? Saya. Oke, silakan Nak Fitri duluan. Jadi planet pertama yaitu Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars. Terus yang kedua
ketujuh Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Bagus sekali. Tepuk tangan. Di sini kita akan sama-sama melihat penjelasan apakah sudah benar atau tidak tugas yang telah kalian kerjakan. Ibu. Ibu telah melihat hasil pekerjaan kalian. Di sini dua-duanya sudah benar ya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi urutannya itu sudah sesuai dengan jarak dari dekat ke terjauh dengan matahari. Ya, Ibu. Beri aplaus dulu untuk kita sendiri. Ibu akan ke kelas sebelah lagi, jadi kerjakan soal evaluasinya ya nak. Ya, Ibu. Kalau waktu memungkinkan kita kumpul hari ini, tapi kalau semisal belum selesai terus sudah waktunya pulang, kita pulang. Ya, Ibu. Bagaimana nak? Selesai tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang lagi satu-satu untuk menjelaskan hasil. Saya, Bu. Oke, Baiklah, jadi ini adalah hasil lembar tugas kerja saya. Lembar pertama itu ada pantai. Saya hubungkan ke tulisan pantai. Tempat itu gunung. Sudah, Bu. terima kasih. Coba nih. Pekerjaan Nak Rahma dan Nak Cahyani sudah benar, tetapi ada beberapa yang salah pada pekerjaan Nak Cahyani. Tapi itu tidak apa-apa, itu merupakan proses untuk kita. Baik sekali anak-anakku sekalian, selanjutnya buka halaman 72. Di situ ada soal pilihan ganda, kalian mengerjakan. Sembari kalian mengerjakan, ibu akan ke kelas sebelah lagi. Jadi kerjakan yang serius dan tenang. Baik, Bu. Ibu, dijawab di sini, Ibu. Iya, jawab di buku paketa nih. Semuanya, Bu. Iya, semuanya. Baik, Bu. Bagaimana Bu daftar asal saya nih? Itu, Ibu. Oke, nah, waktu pembelajaran kita sudah berakhir. Kita berdaftar ke kelas 11 saja kan? Iya, Bu. Terus tidak lupa. Oke anak-anak, jadi karena jam pelajaran kita sudah hampir habis. Jadi di sini ibu akan menyimpulkan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, mulai dari kelas 3 terlebih dahulu, mengenai kenampakan alam dan buatan, yang dimana kenampakan alam itu terdiri dari dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan, yang terdiri dari gunung, rawa, apa lagi nak? Laut, waduk, Pantai dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran kelas 6 kita tadi sudah mempelajari bersama-sama mengenai tata surya, yang dimana tata surya itu merupakan sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri dari planet beserta bulannya, kemudian benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, meteorit, dan lain-lain sebagainya. Jadi ibu harap dengan dilakukannya pembelajaran pada hari ini, anak-anakku sekalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah sekarang dari kelas 6 ibu minta untuk memimpin doanya di sini. Baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Doa selesai. Ya kita rapikan kelasnya, rapikan barang-barangnya, terus pulang. Baik, Bu. Tugas kelas 6 dan 3 jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, nah. Ibu.